Buat kalian mahasiswa universitas terbuka, terutama yang dari prodi sistem informasi, sini kumpul dulu. Ada mata kuliah baru nih, dan aturannya bener-bener beda dari yang lain. Kalau kalian sampai abai, ini bisa jadi penentu lulus atau enggaknya kalian loh. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng panduan penting ini. Kalian mikir, palingan ini cuma matkul biasa, cuma ada tugas tambahan dikit. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya nggak sesederhana itu, teman-teman. Ayo kita bongkar apa aja yang bikin beda. Serius, kalian nggak salah dengar. Aturan mainnya udah berubah total. Taruhannya tinggi banget, dan kalau kalian nggak paham aturan barunya, ini bisa fatal akibatnya buat nilai akhir kalian. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jadi, mata kuliah baru ini namanya mata kuliah berpraktek. Dan intinya adalah kalian wajib, kudu harus ikut tutorial online atau tuton. Nggak ada lagi pilihan buat ambil tugas mata kuliah atau TMK di sini. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Ada 7 aturan inti baru yang perlu kalian tahu. Anggap aja ini semacam rules of the game yang wajib banget kalian kuasain biar bisa selamat dan sukses di mata kuliah ini. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Singkatnya gini, mata kuliah praktik ini jauh lebih intens dan nggak fleksibel sama sekali. Kecepatannya bisa 2 kali lipat, nilai kehadiran sama diskusi udah nggak ada gunanya, dan kalian nggak bisa nyerah di tengah jalan. Ini benar-benar ngubah cara kita belajar. Kita bahas lebih dalam ya. Jadwalnya itu padat banget. Bisa-bisa ada 2 sesi dalam seminggu. Terus, ada 3 tugas utama dan 3 webinar atau web yang harus kalian ikuti. Semuanya udah dijadwalin di sesi-sesi tertentu. Jadi, manajemen waktu itu jadi kunci banget di sini. Nah, ini nih perubahan yang gede banget. Walaupun mungkin kalian masih lihat ada forum diskusi atau daftar hadir, 2 hal itu sama sekali nggak ada nilainya. Nol kontribusinya. Penilaian itu fokusnya cuma ke 3 tugas besar dan ujian akhir semester. Udah, itu aja. Jadi, poin pentingnya apa? Walaupun webinar atau web ini secara teknis nggak wajib, tapi kalian harus banget datang. Kenapa? Karena disinilah dosen bakal ngejelasin detail gimana cara ngerjain tugas-tugas yang nilainya gede itu. Kalau kalian skip web, itu sama aja kayak kalian ngelewatin bocoran jawaban. Sedikit info teknis nih. Untungnya, platform resmi UT, yaitu Big Blue Button, itu ngerekam semua sesi. Jadi kalau kalian berhalangan hadir, kalian masih bisa nonton rekamannya. Tapi waspada ya, kalau dosennya pakai platform lain kayak Zoom atau Google Meet, kemungkinan besar nggak akan ada rekamannya. Aturan kelima ini nggak ada ampun. Beda banget sama matkul biasa di mana kalian mungkin bisa lah ya skip 1-2 tugas. Di sini nggak ada pilihan itu. Kalian harus selesaikan semuanya, dari awal sampai akhir, kalau mau punya harapan buat lulus. Oke, sekarang fokus ya. Kita sampai di bagian yang paling krusial, paling penting dari semua ini. Ada satu sistem penilaian yang bisa secara otomatis bikin kalian gagal meskipun kalian udah kerja keras setengah mati. Kalau dilihat sekilas sih, pembagian nilainya standar ya. Ujian akhir pegang setengahnya, 50%, terus 3 tugas besar masing-masing dapat jatah sekitar 16,7%. Kelihatannya biasa aja kan? Tunggu dulu. Formula ini kelihatannya dolang biasa. Ada satu aturan tersembunyi, satu jebakan Batman yang penting banget, dan bisa mengubah segalanya. Angka ini nih, 0. Ini biang keroknya. Jadi gini, kalau kalian mendapatkan nilai 0 di ujian akhir, atau di salah satu aja dari 3 tugas besar itu, maka sebuah aturan kritis bakal aktif. Dan inilah akibatnya. Cuma satu nilai 0 aja di salah satu dari 4 komponen tadi, maka kalian otomatis gagal di mata kuliah itu. Udah, titik. Nggak peduli nilai kalian yang lain, 90 atau 100. Satu nilai 0, auto E. Ini aturan yang paling kejam. Dan aturan terakhir, standar kelulusannya juga dinaikin. Kalau biasanya di matkul lain dapat nilai D itu udah lulus prihatin lah ya. Nah, di mata kuliah praktek ini, kalian wajib dapat minimal C. Dapat D itu artinya kalian harus ngulang tahun depan. Oke, setelah dengar semua aturan serem tadi, jangan langsung panik. Sekarang kita pindah dari masalah ke solusi. Ini dia strategi yang jelas dan bisa langsung kalian terapin buat menaklukkan mata kuliah ini. Yuk, kita rangkum strateginya. Pertama, tanamkan di kepala kalian, gue harus selesaikan matkul ini sampai akhir. Kedua, jangan pernah lewatkan web, anggap itu wajib. Ketiga, dan ini yang paling krusial, kumpulkan semua tugas dan ikut ujiannya. Apapun hasilnya, yang penting jangan sampai dapat nilai 0. Terakhir, target kalian bukan lagi D, tapi minimal C, jadi pidik nilai yang lebih aman. Jadi, sekarang kalian udah tahu semua aturan mainnya. Udah tahu jebakannya di mana, dan yang paling penting, udah punya strateginya. Pertanyaannya sekarang kembali ke kalian.
Siap nggak buat menghadapi tantangan ini dan keluar sebagai pemenang? Semoga penjelasan ini bermanfaat ya.